Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita masih hidup di dunia, kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah dan ujian hidup. Semua kita punya tekanan hidup, pikiran, beban hidup. Tapi percayalah saudara, itu adalah semua proses. Sebuah proses untuk menjadikan saudara menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan. Seseorang, sebuah wadah, dia kalau sudah rusak, dia tidak akan dibentuk saat dia seperti itu aja, tapi dia akan lebih dihancurkan lagi agar dia lebih gampang dibentuk. Seperti itulah diri kita. Jangan pernah berputus asa ketika kamu di dalam keadaan down, apapun yang menjadi perkaramu. Mungkin tempat curhatmu bukan temanmu, bukan ibumu, bukan siapa-siapa, tetapi hanya Tuhan. Karena percayalah saudara terkasih, kita tidak tahu ke depannya. Ketika kita bercerita dengan teman kita, mungkin saja teman kita ini juga tertawa di atas penderitaan kita. Atau mungkin saja tidak ada manusia yang dapat dipercaya, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan dan berjuang untuk dirimu sendiri. Sebab kau lahir di dunia ini hanya sendiri, dan kau juga meninggalkan dunia ini sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, saya juga akan bercerita. Saya dari kecil sudah punya banyak tekanan, pencobaan, dan saya sangat menikmatinya. Saya tidak mengenal ayah saya. Saya kecil, ayah saya sudah meninggal. Dan saya diperjuangkan oleh ibu saya yang hanya jualan di pajak, pasar pagi. Dan sekarang ibu saya sudah meninggal setahun yang lalu, ketika saya sedang berjuang untuk membahagiakan ibu saya. Tapi semua tidak bisa rencana kita, rencana Tuhan yang terjadi. Begitu juga dengan hidup saudara. Terkadang saudara yang dikasih Tuhan merencanakan sesuatu. Oh, tahun ini saya akan seperti ini, saya akan menikah, saya akan membuat usaha saya seperti ini. Tapi tidak terjadi. Kamu marah sama Tuhan. Itu tidak pantas, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab tidak terbalas kasih Tuhan kepada kita. Sama seperti oksigen yang kita hirup sehari-hari. Kalau di rumah sakit kita membayar oksigen, sama seperti ibu saya waktu sakit, kami harus membeli tabung oksigen yang berisi. Itu mahal, saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang kita dikasih gratis sama Tuhan, dan kita masih marah dengan kehidupan kita yang kita terima. Sungguh luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, kau lahir di dunia ini, kamu semuanya Inang, Amang, kau adalah orang-orang yang terpilih. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, keluar dari sini Anda semua menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika keterlambatan saat ini, mungkin kamu merasa, oh usia saya sudah ini. Tidak ada yang mustahil. Tua pun kita bisa meraih mimpi kita. Amin. Amin. Begitu juga dengan saudara yang dikasih Tuhan. Jangan banyak menuntut buat Tuhan. Ketika saudara-saudara terkasih mungkin ada yang belum menikah. Oh, saya akan menuntut Tuhan berikan jodoh saya anakmu yang takut akan engkau ini itu. Tapi dirimu sendiri belum takut akan Tuhan. Jangan banyak menuntut, tapi perbaiki dari pribadi masing-masing. Jangan banyak komentar buat orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Amin. Begitu juga kita buka di dalam Kolose 3:23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kata firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, baik bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Orang yang percaya orang yang takut akan Tuhan, lebih setia pada Tuhan, akan lebih diurapi Tuhan lagi. Amin. Jadikan di hatimu, tanamkan di hatimu, saya akan setia sama Tuhan sampai saya mati dan meninggalkan dunia ini. Maka Tuhan akan menyelamatkanmu dari segala dosa-dosa yang telah kau perbuat di dunia.
Setialah, pertama kali setialah dalam perkara kecil. Kita belajar dari perkara kecil. Jangan setia hanya di dalam perkara besar. Kita mari belajar bertanggung jawab dari hal kecil. Hal sepele. Contohnya, kau menjanjikan kepada temanmu, oh janji itu harus ditepati, janji itu adalah utang, itu hal kecil. Bagimu itu adalah hal sepele, tapi bagi temanmu dia menanti-nantimu untuk kehadiranmu, itu hal kecil. Kita belajar dari hal-hal kecil. Misalnya kita disiplin bagi diri kita. Kita bangun pagi, kita saat teduh. Kita mulai dari diri kita. Jangan hanya saat kebaktian saja kita datang mendengarkan firman Tuhan. Tidak, bukan seperti itu. Kita juga belajar di dalam diri kita. Kita bangun pagi-pagi, kita saat teduh, kita berterima kasih dan mengucap syukur karena kita masih diberikan napas kehidupan. Kita boleh diberkati pada satu hari itu juga nanti. Tuhan, apapun yang terjadi satu hari ini, saya serahkan hidup saya kepadamu. Karena kita tidak tahu umur. Bisa saja saat kita berjalan, dodo makamara, kita ditabrak kereta menginap. Bisa saja, kapan saja maut bisa datang. Tapi ketika kamu sudah mempersiapkan dirimu dan kamu serahkan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan ada di dalam jiwamu. Dan kau mati untuk Tuhan. Jadi tidak sia-sia hidup Anda. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Dan Mazmur juga berkata, Mazmur 126 ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang artinya, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Mari kita saling menghargai kepada sesama kita. Jangan berbuat yang jahat, mari berbuat baik. Belajar, saudara yang dikasih Tuhan. Dan mungkin tanam po jagung, tuguma kacang. Dan mungkin kalau nadinggan duita isu kita, maka nadinggan mana roh kita. Kalau bukan kita yang menerima, anak cucu kita sampai seterusnya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan bagi Anda yang di tengah-tengah masalah, fokuslah. Jangan sampai ada yang berpikir, akhirilah hidupku. Jangan, saudara terkasih, itu konyol. Jangan sampai berpikir, kemana matahe mate. Kau masih hidup. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan masih hidup di dunia ini karena Tuhan masih punya misi dalam hidup Anda. Tuhan masih beri teguran bagi Anda karena Tuhan masih sayang bagi kita semua. Amin. Iya, saudara yang dikasih Tuhan. Kita dijadikan dewasa. Dewasa bukan hanya dalam usia. Bukan. Dewasa itu adalah pemikiran dan kita belajar dari masa lalu kita. Kita belajar dengan situasi kita. Begitu, saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan banyak orang tua yang belum dewasa pemikirannya. Belum dewasa artinya di sini, saudaraku, dia selalu mengeluh dalam hidupnya. Padahal dia sudah cukup lama hidup di dunia ini. Bahkan dia masih bisa makan, masih dicukupkan, tapi dia masih serba kekurangan menurut dia. Ingat mas, saudara yang dikasih Tuhan, kolan perlape-lape adu di pertidion. Artinya apa? Campingnya kita di dunia ini. Di sini bukan hidup selamanya, tapi di surga dalam kehidupan kita yang kekal. Jangan mengejar harta dunia, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam keluarga juga, pribadi lepas pribadi. Udang nomor badai kolan alani uang belanja. Nomor sekunan, gak ada komunikasi. Jadi belajar komunikasi dengan baik dengan suami. Memang saya belum berkeluarga, tapi saya boleh pelajari, boleh semuanya. Jadi untuk menuju ke sana, saya harus mempersiapkan diri saya. Seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Begitu juga dengan yang sudah berkeluarga. Jika Anda sebelumnya adalah orang yang sering bentrok dengan suami Anda, mari tukar pikiran. Apa sih yang terjadi sebelum-sebelumnya? Apa yang menjadi akar pahit di hatimu? Apa yang menjadi akar pahit di hatinya? Mari sharing bersama-sama. Jangan pernah putus asa karena anakmu, karena suamimu, karena beban hidupmu, apapun itu. Amin. Dan yang terakhir, saudara yang terkasih Tuhan, poin pentingnya ada di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, kata Tuhan, janganlah engkau anggap enteng akan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya,
Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Karena kita diakui sebagai anak, maka Tuhan berikan pencobaan dan ujian hidup karena kita akan dijadikan pemenang. Amin. Amin.